Salam pemirsa, 30 April 2026. Situasi geopolitik di Timur Tengah memasuki fase yang semakin menegangkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memilih strategi tekanan maksimal terhadap Iran melalui blokade laut jangka panjang, alih-alih melakukan serangan militer langsung. Langkah ini tidak hanya memperdalam krisis antara kedua negara, tetapi juga memicu efek domino yang melibatkan Rusia, Israel, negara-negara Teluk hingga konflik Ukraina. 29 April, Trump pilih blokade, bukan bom. Pada 29 April 2026, laporan dari Axios mengungkap bahwa Trump berencana melanjutkan blokade laut terhadap Iran tanpa batas waktu, hingga tercapai kesepakatan terkait program nuklir Teheran. Trump secara tegas menyatakan bahwa blokade lebih efektif dibandingkan pemboman. Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam kondisi apapun. Di hari yang sama, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump telah memerintahkan stafnya untuk menyusun rencana blokade jangka panjang, termasuk pengendalian jalur pelayaran di Selat Hormuz, urat nadi distribusi energi global. Strategi ini bertujuan untuk melumpuhkan ekspor minyak Iran, menghancurkan pemasukan devisa negara, memaksa Teheran menyerah dalam isu nuklir. Pejabat Gedung Putih juga mengungkapkan bahwa Trump telah bertemu dengan para pemimpin industri minyak dan memperkirakan blokade ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Tekanan militer, serangan cepat sudah disiapkan. Meski memilih jalur blokade, opsi militer belum sepenuhnya ditinggalkan. Menurut Axios, Komando Pusat AS, CENTCOM, telah menyusun rencana serangan cepat dan intensif, menargetkan infrastruktur strategis Iran, digunakan sebagai alat untuk memecah kebuntuan negosiasi. Artinya, blokade ini bukan sekadar tekanan ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi militer berlapis. Dampak langsung, 42 kapal dicegat, kerugian miliaran dolar. Blokade yang diterapkan mulai menunjukkan dampak nyata. Jenderal Cooper dari Komando Pusat AS mengonfirmasi bahwa 42 kapal dagang yang mencoba menembus blokade telah dicegat dan dipaksa kembali. Sekitar 69 juta barel minyak Iran tidak dapat dijual, kerugian diperkirakan melebihi 6 miliar dolar AS. Ini menandakan bahwa Iran mulai kehilangan kemampuan ekonominya secara signifikan dalam waktu singkat. Diplomasi global, Trump hubungi Putin 90 menit. Pada pagi hari 29 April 2026, Trump mengungkap bahwa ia telah melakukan panggilan telepon selama sekitar 50 menit dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pembahasan utama meliputi program nuklir Iran, stabilitas kawasan Timur Tengah. Putin dilaporkan ingin ikut terlibat dalam penyelesaian isu pengayaan uranium Iran, karena Rusia juga tidak menginginkan Iran memiliki senjata nuklir. Namun respon Trump cukup tajam. Ia justru menekankan agar Rusia segera mengakhiri perang di Ukraina, sembari kembali menegaskan Amerika tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Trump bahkan menyebut blokade ini menjadi langkah jenius dan menyatakan bahwa jika Iran menyerah, seluruh konflik akan berakhir. Rusia dan Ukraina, ancaman baru muncul. Di tengah krisis Iran, situasi Rusia juga menunjukkan tanda ketidakstabilan. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengumumkan bahwa parade militer 9 Mei di Lapangan Merah akan diperkecil. Hal ini disebabkan oleh ancaman serangan dari Ukraina. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bahkan secara terbuka mengancam akan menargetkan Putin secara langsung jika perang terus berlanjut. Iran terpecah, konflik internal kian terbuka. Di dalam negeri Iran, situasi politik semakin tidak stabil. Menurut laporan Iran Internasional, 261 anggota parlemen mendukung Muhammad Bagher Ghalibaf memimpin negosiasi. 27 anggota garis keras, dipimpin Said Jalili, menolak dialog dengan AS. Konflik bahkan merembet ke media pemerintah, Raja News, Tasnim News Agency. Keduanya saling menuduh merusak persatuan nasional. Sumber internal juga menyebut bahwa Garda Revolusi Iran, IRGC, kini telah mengambil alih kendali penuh pemerintahan, termasuk kebijakan militer, keputusan politik. Pemimpin sipil disebut hanya mengikuti arahan militer. Ancaman balasan, IRGC siap serang AS. Garda Revolusi Iran memperingatkan bahwa jika blokade terus berlanjut, maka mereka akan melancarkan aksi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pasukan AS di laut. Di sisi lain, Ghalibaf menuduh AS berusaha memicu kudeta melalui blokade laut, perang informasi, tekanan ekonomi, perpecahan internal. Ia juga mengklaim adanya upaya infiltrasi AS di sekitar Isfahan yang gagal. Serangan berdarah di dalam negeri Iran. Situasi keamanan semakin memburuk setelah insiden di Zahedan. 3 personel keamanan Iran dipenggal oleh kelompok bersenjata tak dikenal. Seorang laksamana angkatan laut, Bahbani, dilaporkan luka berat. Serangan ini diduga menargetkan pejabat tinggi Garda Revolusi, menambah ketegangan di dalam negeri. Israel siaga.
Dari pihak Israel, Menteri Luar Negeri menyatakan masih membuka jalur diplomasi, namun jika negosiasi AS gagal, Israel siap melancarkan serangan. Pada 28 April 2026, Kepala Mossad, David Barney, mengungkap bahwa intelijen Israel kini aktif selama konflik berlangsung, menggunakan teknologi canggih dan infiltrasi langsung ke Teheran. Angkatan Laut Israel juga mulai mencegat armada internasional menuju Gaza, mengawasi wilayah dengan drone. Negara Teluk berpihak, Iran makin terisolasi. Dalam KTT Dewan Kerjasama Teluk pada 28 April 2026, negara-negara Teluk secara tegas menolak klaim Iran atas Selat Hormuz, menolak rencana Iran mengenakan biaya transit. Mereka juga secara terbuka mendukung posisi AS bahwa Iran tidak boleh menguasai jalur energi global tersebut. Langkah ini semakin memperjelas bahwa Iran kini berada dalam posisi semakin terisolasi secara regional maupun internasional. Kesimpulan, blokade jadi titik kritis konflik global. Pada 29 April 2026, strategi blokade yang dipilih Trump telah mengubah arah konflik secara signifikan. Tekanan ekonomi mulai melumpuhkan Iran, opsi militer tetap terbuka, konflik internal Iran semakin tajam, keterlibatan global terus meluas. Dengan berbagai aktor besar dunia yang kini ikut terlibat, krisis ini tidak lagi sekadar konflik bilateral, melainkan telah berkembang menjadi pertarungan geopolitik global yang berpotensi memicu eskalasi lebih besar kapan saja. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.